Businessman Opinion. Ya, mitra bisnis, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air kepada pihak swasta lantaran dinilai lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Sementara pemerintahnya sendiri akan fokus dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, mulai dari mengejar swasembada pangan hingga swasembada energi. Nah, Presiden juga menyebutkan ini baru 3 bulan ia bekerja dan hasilnya akan terlihat pada bulan kelima nanti. Oke, gimana komentar Anda atas keyakinan Presiden kepada pihak swasta yang menurutnya ini jika diserahkan proyek-proyek besar infrastruktur tanah air maka akan lebih efisien, efektif, dan berpengalaman. Silakan komentari di line telepon Pas FM 633 9160, WhatsApp call di 0816924924. Jadi gini loh, kalau infrastruktur itu kan banyak ya, seperti jalan, drainase, dan apapun itulah infrastruktur, yang penting dalam negara kan gitu ya. Kalau diserahkan kepada swasta, terus pemerintah ngurusin yang apa tadi itu, asal, gini maksudnya. Tahu sendiri kan, swasta itu kan nggak berdiri sendiri, iya nggak? Nah, kalau swasta itu berdiri sendiri langsung pada Pak Prabowo atau langsung ke Menteri Keuangan sih oke-oke aja. Yang disayangkan itu ketika swasta diserahin itu semua, bukan BUMN ya, swasta, dianya itu melalui ordal-ordal itu kan banyak. Jadi nyampe ke bawahnya itu cuma berapa persen, ya enggak? Kalau misalnya 100 saja gitu, 100 ntar ke meja 1, meja 2, dan meja berikutnya paling-paling yang implementasi di lapangan paling banyak itu 50% loh. Kalau yang ibu dengar di media-media itu, seperti jalan tol itu kan berapa banyak itu yang dikorup. Jadi yang khawatirkan itu meskipun swasta nggak apa-apa, tapi yang sebelum swastanya ke merambat ke atas itu loh sampai ke Mendinya itu kan banyak banget. Kecuali kalau pejabat-pejabat kita itu mau bersih, ingin bertobat, ada keinginan, terus tidak mau duit lagi, nah itu baru oke, swasta lah, tapi tanpa perantara. Kalau itu baru oke. Kalau masih perantaranya panjangnya dari ujung sampai ujung, ya udah terserah aja deh, terserah, mudah-mudahan aja lah swasta itu tidak ingin merugikan masyarakat, bukan negara sih yang dirugikan, kan rakyat yang dirugikan ya, rakyat kan. Makasih ya. Yang namanya infrastruktur kan perlu jangka panjang, perlu kepastian hukum dan sebagainya. Jadi kalau Pak Prabowo bilang 6 bulan selesai atau berjalan, kayaknya sih susah gitu loh. Jadi kan 3 bulan baru sekarang, nanti 5 bulan sudah terrealisir, rasanya susah. Karena pertimbangan swasta kan profit lah ya. Masih. Kalau menurut saya setuju karena mereka di bidangnya masing-masing. Infrastruktur itu kan ada bidangnya masing-masing, pembangunan dan lain-lain. Tapi dari segi pembayaran para kontraktor swasta ini, terkadang dari pemerintahnya pembayarannya tuh tidak tepat waktu, terlalu lama. Jadi tidak ada perputaran untuk bisnis usaha di swasta. Itu yang memberatkan swasta. Saya sih mohon supaya memang kita mau fokus di bidang infrastruktur untuk swasta. Swasta juga menginginkan pembayarannya tepat waktu, tidak ditunda-tunda. Dan apabila memang sudah serah terima, itu memang harus haknya dilunasi, kita lunasi. Itu akan, pembangunan akan mudah dipercaya oleh para kontraktor semua. Demikian. PNS itu kan mereka kan nggak bisa dipecat atau gimana sih ya, kalau bukan karena korupsi atau apa ya, dan nggak ada penilaian kinerjanya gitu. Kalau di swasta kan kalau nggak beres berapa kali peringatan udah cut ya, goodbye gitu loh. Udah itu nggak ada istilahnya penghematan biaya juga kalau di swasta kan. Kalau di ini ya nggak tahu ya, kayaknya kalau korupsi di
di pegawai negeri itu mungkin lebih gampang atau gimana ya? Kalau di swasta itu kayak diawasi dengan ketat sekali gitu loh. Kinerja, dan kalau mau naik itu ya harus dari kinerja. Ya saya nggak bilang swasta juga nggak menjilat juga ya. Pasti ada lah ya. Pastilah. Cuman ada key performance indicator yang barangkali lebih strict ya. Itu lebih ada hasilnya lah gitu loh. Maksudnya pengukurannya lebih ada kelihatan dari hasilnya baru diputuskan itu. Ya menurut saya sih nggak ada pengawasan, dan maksudnya pengawasan itu kadang juga bisa dibeli kan. Kadang kalau meminta hasilnya kan waktu itu kan ada tuh dari BPK itu bisa disuap juga hasilnya biar bagus kan. Jadi ya gimana ya, mereka mungkin merasa aman, nyaman, nggak bisa dipecat dan gimana, ya udah makanya kinerjanya begitu-begitu. Jadi kalau saya berpikirnya struktur ininya yang saya perhatikan, struktur polarisasi ekosistemnya yang saya perhatikan itu Bu, seperti kayak Gojek. Kalau seumpamanya Gojek ini GoFood masih diberlakukan, kalau seumpamanya masih pakai dihidupkan lagi BUMN kayak PT Posnya, artinya kan kita pakai drone pengiriman barang paket makanan itu lebih ringkas. Cuman kita lebih pakainya PT Posnya yang kita bangkitkan lagi karena BUMN-nya ini guna PT Pos ini sekarang kan nggak ngerti kita tujuannya apa. Baliknya kembali kalau seumpamanya infrastruktur berarti kan strukturisasi badan usahanya yang harus diperhatikan, dari hukumnya yang harus dibenahi dari Pak Prabowo itu sendiri. Dengan demikian artinya kalau hukum ini dibenahi benar-benar efektif, kesejahteraan itu yang pertama yang harus dikejar Pak Prabowo. Bagaimana seperti tadi saya bilang, seumpamanya Gojek itu diam di rumah aja, kalau pemerintahnya bisa cari uang dengan mudah dengan melempar ke swasta tapi tepat sasaran, jadinya masyarakat juga nggak dikerjain capek-capek di jalan, macet-macet, menghirup polusi dan lain sebagainya. Itu kan artinya ada rasialisme terhadap masyarakat luas kita ini. Terus yang kedua saya lihat juga kalau seumpamanya infrastruktur itu dibenahi ke swasta, saya juga suka juga, menurut saya itu bagus. Ya kan? Karena kalau seumpamanya badan usaha negara kita sendiri yang kerjakan, artinya banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi dari pelajaran itu sendiri. Teknik cara dia berpikir belum bisa matang gitu Bu. Tapi kalau dia belajar dari orang lain dulu, mungkin itu bisa dibenahi. Ya, syukur deh kalau memang dihentikan dulu. Tapi kan katanya mau diserahin ke swasta ya. Terus yang mendanai swasta, otomatis negara juga kan bayar, itu melalui prosesnya kan panjang. Mesti di situ kan masih ada meja 1 dan meja sampai sekian baru nyampe ke swasta. Nah, yang contoh-contoh yang sudah nyampe di swasta itu paling enggak itu yang terrealisasi di lapangan yang sering saya dengerin di media-media itu cuman paling banyak itu 50-60%. Nah, 40%-nya itu kemana kan itu pertanyaan publik ini. Nah, kalau memang di swasta, apa ke swasta itu langsung ke Pak Bro deh, Pak Prabowo. Mas bawa lah biar mesra. Apa ya langsung kan nggak mungkin. Apa langsung ke Menteri Keuangan kan nggak mungkin juga. Maksud saya kalau memang diserahin ke swasta, prosesnya itu nggak usah panjang-panjang. Kalau memang misalnya infrastruktur soal drainase itu pasti melalui panjang banget sampai baru ke bawah. Itu yang tinggal di bawah itu 30%, ada yang bilang gitu. Nah kan terus tambah gimana ini yang masyarakat di bawah? Kalau saya sih setuju-setuju aja kalau memang untuk perbaikan kondisi masyarakat. Tapi ada tapinya ini. Kalau swastanya itu bermain-main, ya otomatis itu kurang mendukung sih saya. Ya, mungkin yang perlu diketahui itu begini, bahwa negara itu dijalankan atas 3 kaki ya. Jadi 3 kaki itu adalah negara, swasta, dan masyarakat. Yang namanya 3 kaki, kalau salah satunya terlalu besar atau terlalu panjang, itu pasti akan
jomplang ya, nggak seimbang ya. Dulu pada saat swasta belum berdaya, itu memang negara harus mengambil alih. Sehingga kalau kita lihat di banyak pemerintah daerah, pemerintahan itu mereka membangun fasilitas-fasilitas yang tidak bisa dibangun oleh swasta. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, maka swasta ini mulai berdaya. Nah, ketika swasta mulai berkembang berdaya, maka pemerintah harus mulai mengurangi porsinya. Jadi pemerintah itu kan regulator, bukan operator. Itu. Jadi yang harus dilakukan adalah pemerintah mulai mengurangi porsinya, kemudian diserahkan kepada swasta, dibuat regulasi-regulasinya, kemudian nanti swasta akan berkembang, ekonomi bergerak, dari ekonomi itu pemerintah mengambil pajaknya. Nah, pajaknya itu dijadikan anggaran untuk membiayai masyarakat, sehingga masyarakat semakin berdaya. Begitu, sehingga nanti kakinya akan seimbang. Nah, kalau yang kemarin ini kan pemerintahnya terlalu besar, sehingga kemudian ya yang terjadi pasti seperti itu. Itu sudah ada teorinya itu di, kalau nggak salah, di pemerintahan gitu, di ilmu pemerintahan, di ilmu politik gitu. Tetapi tidak dipraktekkan oleh pemerintah. Jadi begitu, Mbak. Saya setuju. Jadi pemerintah mulai mengurangi porsinya, serahkan pada swasta. Nanti swasta ini seperti angsa yang bertelur emas, udah diambil aja pajaknya. Jadi kalau dibandingin ya di topik nih swasta sama BUMN, kita tahulah BUMN tuh amburadul. Kenapa? Pertama, mereka nggak punya sense of belonging, seluruh pejabat di atas itu. Mereka nggak mikirin itu keringat darah rakyat buat bayar pajak, mereka menghambur-hamburkan ini semua. Sebut aja, nggak semua, tapi hampir semuanya, hanya 99% BUMN itu nggak beres. Lihat Garuda, Pertamina, itu tuh dikuasai oleh pejabat di dalamnya sampai ke nepotisme. Lihat barusan nih, tadi pagi kita lihat di Kementerian Pendidikan, Anita. Apa? Itu karyawannya pasang spanduk, mereka masukin keluarganya. Jadi itu bukan hal aneh kalau di BUMN itu. Kroni-kroninya bercokol di dalam. Rusak negara kita puluhan tahun oleh BUMN yang menguras keuangan kita. Pejabatnya gajinya gede-gede. Belum lagi pemain-pemain yang di dalam. Jenderal-jenderal yang bintang semua. Ayo sebutin aja. Jadi mereka ini berpesta pora di atas rakyat. Mereka itu menikmati. Jadi hasil pajak yang rakyat bayar bukan untuk pembangunan negara, bukan untuk kemakmuran rakyat. Mereka ini seperti parasit. Jadi kalau Prabowo bilang baik ke swasta, ya bagus. Karena swasta itu akan efisien, kerja punya KPI, punya SOP, nggak kayak mereka. Salah pun nggak bisa dipecat. Salah bikin keuangan negara jebol pun kagak mungkin dipecat. Udah dipecat pun gaji tetap jalan, ekstrimnya udah begitu. Jadi udah rusak lah. Kalau Prabowo membetulin, iya silahkan. Cuman habis itu dibuat aturannya bahwa swasta ini bangun, dia nggak boleh sampai maksimum profit kayak gitu. Untuk kesejahteraan rakyat, setelah bangun dia akan mendapatkan imbal yang sebanding. Nah, kalau sudah begitu, negara kita baru bisa maju. Itu. Iya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden. Serahkan ke swasta. Kenapa? BUMN itu harusnya tidak boleh bersaing dengan swasta. Jadi kalau sudah ada industri atau bidang-bidang yang bisa dikerjakan swasta, BUMN harus lepas tangan. BUMN itu harus fokus kepada industri strategis yang belum diminati oleh swasta. Kalau swasta sudah masuk, otomatis BUMN itu harus menarik diri. Negara tidak boleh berbisnis, apalagi berbisnis dengan rakyatnya, itu salah besar. Nah, mengenai potensi KKN dengan swasta pun bisa. Jadi itu kita abaikanlah praktek KKN yang pasti ada. Apakah BUMN maupun dengan swasta itu pasti ada.
tinggal bagaimana mengunci supaya potensinya itu diperkecil. Dan paling utama dari adalah BUMN tidak boleh bersaing dengan swasta. Apa yang dapat dikerjakan swasta, serahkan ke swasta. Tetapi khusus untuk pembangunan infrastruktur ini harus ada batasan waktu. Tidak boleh seperti Cipta Marga, apa tuh CMNP itu. Mereka seumur hidup berhak. Sehingga itu sama aja merampok hak dan uang rakyat, uang negara. Jadi harus ada batasan. Mereka boleh memiliki maksimum 25 tahun, tidak bisa diperpanjang dengan alasan apapun. Apa yang dibangun diserahkan ke negara, menjadi milik negara. Itu harusnya, bukan forever. Terima kasih. Pak Prabowo bagus nih. Karena apa? Swasta dilibatkan. Karena kalau BUMN banyak dilibatkan, itu kebocoran luar biasa. Banyak bocornya. Jadi wirausaha segala macam itu wira swasta akan tumbuh dengan baik dengan menggeliatnya ini semua. Jadi yang juga saya perhatikan APBN kita kurang, defisit kita APBN kita. Jadi Pak Prabowo memberikan peluang untuk para swasta untuk berperan juga. Jadi baguslah diberikan kesempatan kepada swasta. Terima kasih. Komentar ya. Jadi yang tepat sekali menurut saya arahan dari Pak Prabowo untuk memberikan seluas-luasnya kepada swasta dalam pembangunan infrastruktur dan mungkin proyek-proyek lain ya di luar infrastruktur yang selama ini dikuasai dalam tanda petik oleh perusahaan-perusahaan plat merah, sehingga perusahaan-perusahaan swasta banyak yang bertahan ya, survive selama periode pemerintahan sebelumnya. Jadi memang betul kalau memang ada pekerjaan yang sifatnya proyek pemerintah ataupun infrastruktur itu memang harus swasta, karena aturannya kan seperti ibaratnya plat merah ini sebagai operator sekaligus sebagai pelaksana di lapangan, jadi mungkin tidak fair ya. Tapi kalau diserahkan ke swasta itu akan terjadi kondisi yang lebih fair. Swasta bisa bersaing secara kompetitif, baik kualitas maupun price-nya. Jadi nanti dengan tender yang terbuka dan transparan, sehingga nanti akan muncul perusahaan swasta yang bonafit ya, yang berhasil memenangkan persaingan tersebut. Tapi tentunya pengawasan dari pemerintah juga harus ketat ya. Masalah kualitasnya, ya, masalah waktunya juga. Dan cuma pertanyaannya gini, nanti setelah perusahaan plat merah itu tidak mendapatkan proyek-proyek yang sifatnya besar, infrastruktur besar, dia harus ada pengalihan ataupun kompensasinya, mungkin proyek-proyek yang bisa dipegang oleh perusahaan plat merah itu yang kategori seperti apa. Tetap mereka harus ada tempat ataupun peluang untuk menghidupi bisnisnya, karena mau nggak mau perusahaan plat merah juga besar sumbangannya kepada negara ya. Ya, saya sih setuju aja Bu ya, swasta atau BUMN. Tapi yang paling penting bukan swasta atau BUMN-nya Bu, itu diawasi Bu ya. Segala pungutan swasta juga kadang-kadang suka dimintain duit Bu ya, sama pejabat-pejabat pemerintah. Kalau mau proyek tuh mesti kasih duit berapa gitu ya, kalau yang dalamnya atau gimana ya, biar bisa lolos gitu ya. Jadi nanti ujung-ujungnya takutnya swasta juga disalahin nih Bu, kalau ada kasus korupsi jalan layang apa jalan tol. Padahal yang minta duit itu pejabat-pejabatnya nih Bu, yang tingkat menteri ya, di bagian kementerian terkait lah. Kalau masalah jalan tol mungkin kementerian PU atau apa saya nggak tahu ya. Jadi setiap kementerian itu tolong dibesiin dah Bu, yang suka minta duit tuh, sama misalnya ada tenda bayang juga, proyek atau apa juga suka minta duit Bu. Itu yang bikin pusing tuh Bu. Kalau kita nggak kasih, nggak lolos gitu ya. Kalau dikasih kan nanti ujung-ujungnya jadi masalah korupsi, swasta disalahin. Yang penting bukan soal masalah swasta atau BUMN Bu ya. Yang penting contohlah Malaysia, Singapura atau negara-negara lain dah yang udah bagus ya penegakan hukumnya. Kalau korupsi diberantas Bu ya, masalahnya cuma korupsi dan penegakan hukum yang seadil-adilnya ya.
mau pejabat negara setingkat apapun kalau minta-minta duit juga mesti dihukum, Bu. Kalau udah tegas seperti itu, seperti Singapura, Malaysia, saya rasa mau BUMN atau swasta nggak masalah, Bu. Pasti Indonesia bisa maju. Terima kasih. Kalau selama ini ekonomi Indonesia penggerak utamanya itu sebenarnya adalah konsumsi. Jadi target pertumbuhan yang 8% ini harus melibatkan semua pihak, nggak bisa dari sisi pemerintah aja. Nah, sisi konsumsi itu kan kita belakangan kan ada isu mengenai pelemahan daya beli. Iya. Itu satu hal. Nah, spending pemerintah, government spending, itu kan kita lihat itu ada namanya program yang sangat bagus sekali itu yang makan bergizi gratis itulah MBG. Iya. Itu bagus banget, itu harus didukung penuh itu. Nah, kemudian kan kalau berikutnya adalah investasi. Nah, investasi salah satunya ya di infrastruktur ini. Infrastruktur ini sebenarnya adalah yang kalau jalan itu membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja itu gede banget. Terus memang benar swasta kita ini untuk urusan tol misalnya. Itu dulu tol yang di Filipina saya ingat itu dari Indonesia bangun swasta loh. Nah, kalau kita ingat kan kalau swasta di Indonesia yang berhubungan dengan tol kan misalnya Akses, Astra kan. Iya. Kemudian ada dari Baba Alun, ya kan, Yusuf Hamka. Nah, itu kan raja-raja tol. Memang yang udah sangat pengalaman dan udah banyak terlibat dalam itu. Terus dalam konteks Pak Prabowo ini memang pemerintah nggak memberhentikan infrastruktur. Karena tol misalnya tol Probowangi yang Banyuwangi mau tembus Banyuwangi itu Probolinggo mau tembus itu kan masih tetap lanjut. Terus tol yang kan antara Jambi ke Palembang ke Jambi ya itu juga tetap lanjut. Nah, memang ada beberapa jalur yang dulu direncanakan memang ya karena skala prioritas lah atau dalam kita kan ya agak berat lah. Jadi ya memang harus melibatkan pemerintah. Saya pikir ini sangat bagus. Itu aja Mbak. Makasih. Kalau kali ini saya setuju dengan Pak Prabowo, Presiden kita ya kan. Karena apa? Karena beberapa tahun sih jengnya, kalau saya bilang sih bukan beberapa tahun, tapi memang sudah bertahun-tahun lamanya, bertahun-tahun yang lampau ya kan. Yang namanya BUMN itu kalau mengajukan proyek itu kayaknya apa ya? Gede di anggaran tapi minim di hasil gitu. Jadi saya mau bilang apa? Itu kan ada slogan Minimax ya, minimum power minimum biaya maksimum power. BUMN beda nih, Max Mini. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, jangan kayak jalan tol itu kan. Ini ngerjain kebanyakan BUMN ya, entah itu kalau nggak sih sama segala macam, pokoknya belakangnya karya lah pokoknya ya kan. Saya dengar keluh kesah di YouTube ya, ada vendor yang sudah bertahun-tahun nggak dibayar, pembebasan lahannya tertunda walaupun katanya sudah dibayar dari bank. Tapi ternyata di BUMN-nya itu ya penyaluran ke bawahnya belum, terus kualitas materialnya juga jelek, jalanan sering rusak, terus apa lagi gitu. Terus apa namanya para buruh yang katanya kan kalau kita lewat di proyek-proyek ya mereka dijaminkan apa sih namanya di PS atau JP3 saya nggak tahu deh. Ternyata tuh enggak, hanya slogannya doang. TK3 ya kerja apa gitu. Buru-buru. Nah mereka enggak tuh. Waduh saya kasihan juga kalau dengar cerita mereka itu. Jadi memang lebih swasta walaupun agak mahal dikit, tapi hasilnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan kayak apa ya, tapi contoh lah kayak pembangunan PIK itu kan yang bikin swasta aja. Mereka cuma butuh tahun sih buat bikin PIK 1-2 sebesar itu aja. Coba ke BUMN, belum tentu kelar itu. Kalau terus kayak perumahan besar, juga kayak grupnya Mas Dayu, Mas Ciputra, itu juga kan pihak swasta, tapi begitu mereka bikin rumah sangat bagus kondisinya, beda dengan BTN yang BTN itu cuma bagus di luarnya, jangan kita masuk itu mesti pakai helm loh, hati-hati.
kita cuman beli tanah doang, sisanya udah kita bangun sendiri gitu. Jangan anggap bangunan yang ada itu jangan deh. Pokoknya minimal kita mesti sedia ya sepertiga dari total harga BTN untuk renovasi ulang. Gitu. Kalau itu sih berita bagus ya, tapi mestinya Pak Prabowo itu nggak membedakan dan BUMN, harus sama gitu. Siapa yang lebih bagus, lebih profesional itu yang mengerjakan. Soalnya kalau dipilih-pilih, saya mau pakai swasta, pengalaman saya nih zaman SBY nih. Pengalaman aja kita kalau bekerjaan itu udah dari tahun kelima tuh, dari DO itu. Akhirnya kan yang kerja di lapangan nggak dapat untung karena udah dijual sana, dijual sini gitu. Jadi yang punya kartu kerja nanti yang dapat proyek itu dia biasanya itu yang dapat penguasa. Nanti dijual lagi orang kedua nih, jual lagi orang ketiga nih, jual lagi orang akhirnya sampai di tangan itu proyek gak jadi karena banyakan kan setiap ganti orang 5%, 10% gitu. Itu kelemahannya, makanya nggak usah membedakan ini BUMN, ini swasta, siapa yang lebih efisien. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun proyek itu udah dikasih tapi nggak dikerjakan, cabut. Itu harus keras begitu. Makasih. Ya. Jadi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini mulai menunjukkan karakternya, Mbak Nina ya. Kenapa? Karena selama ini Pak Jokowi memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Sementara mungkin gagasan semacam ini sudah muncul sejak 15 tahun yang lalu, ketika Pak Prabowo sudah menjadi calon wakil presiden untuk Ibu Megawati ya. Nah, pada periode berikutnya di tahun 2014, 2019 mungkin gagasan semacam ini ingin membangun sumber daya manusia dengan membangun kemandirian pangan dan energi ini fokusnya itu semakin matang direncanakan oleh Pak Prabowo, sehingga ketika beliau punya kesempatan untuk menjabat hari ini fokusnya kemudian diarahkan ke sana. Nah, ini tentu saja menunjukkan bahwa Pak Prabowo mulai mampu untuk menunjukkan jati dirinya. Nah, tadi Mas Kunto Adi sempat menyinggung bahwa dalam pemerintahan sebenarnya ada 3 faksi ya, yang ada faksinya Pak Prabowo, ada faksinya Ibu Mega, dan faksinya Pak Jokowi. Maka kebijakan ini tentu saja akan menjadi salah satu alat permainan ya buat mereka. Nah, masuknya Ibu Megawati ke dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti ini akan menjadi kekuatan bagi Pak Prabowo untuk mengukuhkan ya semangatnya untuk membangun kemandirian pangan dan energi ini. Nah, kemudian terkait masalah swasta yang akan dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, ini merupakan satu strategi yang menarik buat Pak Prabowo yang mungkin bisa disampaikan pada Pak Jokowi. Hanya saja begini Mbak Nina, ada beberapa masalah yang penting untuk menjadi catatan. Pertama adalah Pak Prabowo perlu menunjukkan transparansi, ya kan? Transparansi terkait infrastruktur apa yang akan diserahkan kepada pihak swasta itu. Kemudian menegakkan hukum, terutama jangan sampai korupsi itu menjadi bagian dari cerita penyerahan pada swasta ini. Yang terakhir adalah yang tidak kalah penting itu adalah jangan sampai hal-hal yang sifatnya kedaulatan negara itu terabaikan oleh adanya penguasaan oleh swasta. Sebab ada kecenderungan belakangan ini ya pihak-pihak itu mulai bermain ya pada dunia infrastruktur Mbak Nina. Seperti misalnya pemasangan pagar laut yang terjadi di pesisir Tangerang itu ya. Ini menunjukkan Pak Prabowo terasa agak ragu untuk menyikapi, sehingga meminta pada Angkatan Laut untuk membereskan masalah itulah sebelum masalah hukumnya diselesaikan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi tantangan buat Pak Prabowo, bagaimana caranya agar penyerahan pada pihak swasta dalam hal pembangunan infrastruktur ini akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya, sukses buat Pak Prabowo dan pemerintahnya. Selamat. Mary, kalau lapar paling praktis makan sama dendeng. Saya tunggu janji presiden. Oke. Bener nggak, Mary? Iya. Gimana menurut Akang? Dia kan janji kan, apalagi dia orang tentara kan, panglima kan. Panglima biasa kan tegas, jelas, tepat. Saya kira tunggu aja, bener nggak?
Tunggu janji dia kan, ekonomi 8%. Pokok janji dia kan khusus membangun negara kita lebih hebat gitu. Juga termasuk keseluruhan kan. Nah, kita nggak bisa detil satu-satu. Apa yang dicita kita kan seperti sumbangan pangan, gula, macam-macam kan. Nah gitu. Apalagi dia kan panglima soal tentara. Soal Jokowi kan sipil, bener nggak? Nah, kita tunggu aja, bener nggak? Apalagi dia bilang belum sampai baru 100 hari kan. Ya kan kalau orang beranak kan 9 bulan kan. 9 bulan berapa hari nih? Dia belum resmi, belum resmi istilahnya, cerita humornya belum resmi jadi manusia, tau nggak? Kita tunggu aja 9 bulan, bener. Ya, kita tunggu aja jadi Prabowo ya nggak? Ya kita sih doa supaya bangsa kita lebih maju, lebih hebat, ya nggak? Gak diketahuin sama tetangga, bener gak? Kita kalau tinggal sama Malaysia, Vietnam kan jauh, bener gak? Apalagi kemarin di Penang kan ada bangsa tempat industri khusus kan, sama Singapura kan. Nah kita jangan kalah dulu kan, kita bangun kan, yang situ dekat mana? Dekat Singapura. Gagal yang dibangun mantan Presiden Habibie. Ya nggak, kita doa aja supaya bangsa kita lebih maju ya. Ya mau komen kalau khususnya konstruksi akan yang besar-besar akan diserahkan ke swasta. Betul. Nah, konstruksi yang besar-besar itu kan berarti kebanyakan proyek dari pemerintah pusat ya. Nah, kalau bicara diserahkan ke swasta, saya sih sebetulnya setuju-setuju aja. Pokoknya bukan swasta, nggak perlu pilih kasih lah. Semua mau pemerintah, mau swasta, yang penting kasih hasil terbaik. Kan begitu. Iya kan. Nah, di sini kendalanya nih, karena saya sering lihat yang kondisi yang ada di lapangan, seringnya rekonstruksi itu mencari harga termurah. Padahal kalau kontraktor yang baik itu jarang bisa kasih harga termurah. Betul kan? Ada mutu, ada harga lah, semua orang tahu. Nah, tapi peraturan di pemerintah mencari harga termurah. Nah, itu pertama harus diperbaiki. Karena kalau swasta kan mereka sesuai budget. Kalau budgetnya longgar, misalkan pemilik proyek besar dan dia tahu biaya mahal, dia bukan cari yang termurah, cari yang baik, kan begitu. Nah itu nggak bisa proyek pemerintah. Kalau nanti swasta, nanti cari murah udah pasti jelek lah. Itu satu. Jadi perbaiki dulu aturannya. Kedua, komitmen mencari yang terbaik, jangan koncoisme. Itu karena yang saya lihat itu ya memang lihat baru kulit-kulitnya ya. Itu yang proyek-proyek makan ini juga mendadak catering banyak banget. Dan itu ya saya nggak tahu itu mesti di efektivitas dan nantinya gitu. Jadi maksudnya tolonglah jangan koncoisme kalau memang ingin cari yang terbaik. Itu aja. Makasih. Jadi Prabowo secara nggak langsung mengakui bahwa BUMN nggak efisien dong, ya. Dari statementnya sih begitu. Itu ya. Dan itu kan memang faktanya, mana bisa dipungkiri. Terus ada yang BUMN syarat KKN, ya nggak, di mana keluarganya juga ditaruh. Tapi kalau mau disamain sama swasta ya beda lah. BUMN kan pakai APBN, dia masukin keluarga, digaji pakai APBN, betul nggak? Kalau swasta dia masukin saudara dia ya dari profit yang dia dapat. Ya, ada perbedaan konsep yang mendasar lah, meskipun dua-duanya itu tidak baik ya buat profesionalisme, buat apapun itu nggak baik. Tapi ada konsep yang sangat berbeda lah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika diserahkan ke swasta, siapa bosnya? Kalau bosnya BUMN lagi ya sama aja, nanti dia pasang aja keluarganya lagi buat garap, kan swasta juga. Jadi menimbulkan ladang korupsi KKN yang baru aja. Jadi mindahin dari korupsi di internal, di dalam, menjadi korupsi di luar. Jadi ya kalau mau dilihat tunggu juknisnya dah. Kalau dilihat kan selama ini mereka bikin perusahaan dalam gang yang ntar menang kontraktor kan sama aja ya ya. Di swasta itu nggak, sama aja. Jadi korupsinya tetap subur di BUMN, ya APBN-nya jebol ya nggak. Ya rusaklah semua gitu loh. Kalau swasta bener, swasta yang ahli di bidangnya, ya nggak mungkin lah mereka istilahnya
bisa menangin tender ya kalau nggak ada orang dalam ya Mer ya. Menurut saya susah, kecuali mau nyuap ya nggak. Kalau mau nyuap, mau nyogok baru bisa. Nah itulah KKN BUMN, bukan KKN swasta. Swasta mau nyuap ya itu kembali lagi lah, dikasih celah buat nyuap. Saya bilangnya begitu Mer. Ya saya pikir nggak cuman sesimpel itu, tapi ya harus gimana caranya penjarain itu yang bermain. Nanti kalau dia udah serahin ke swasta mereka masih main. Itu aja Mer. Makasih Mer. Terima kasih Pak Tony. Tikus-tikusnya dibersihin dulu lah. Ya enggak, pemain sulapnya juga dihapuskan. Karena selama tikus-tikus masih beternak juga, pemain sulapnya masih dipelihara juga, nggak akan hilang. Korupsi nepotisme itu. Tadi Bapak itu bilang betul, swasta nanti pemainnya dia juga, anak dan keluarganya, cucunya juga masih piye di bawah lagi sama dia, dalilnya kayak begitu, ya enggak. Jadi walaupun dilepaskan swasta, negara harus mengawasi juga, jangan dilepaskan dia berjalan sendiri. Kita kan banyak pelajaran yang nggak usah jauh-jauh lah, kayak di DKI ya pengelolaan air bersih itu kan. Halo? Iya. Ya, selama ini kan swasta yang megang. Tapi udah beberapa tahun ini, sejak kepemimpinan gubernur yang lalu itu, dari Anies, itu kan sudah diambil alihkan lagi sama BUMD. Iya. Karena dulu dilepas, betul-betul dilepas swasta. Jadi semau maunya dia aja. Kasihan rakyat. Dipres-presin terus mau-maunya dia, naikin harganya, mutunya busuk, ya enggak. Tapi alhamdulillah sekarang BUMD sendiri yang mengelola, DKI sendiri yang mengelola, kita puas dengan pelayanan sekarang walaupun tidak 100%. Jadi kata kuncinya, saya ulang sekali lagi, tikus-tikusnya harus dibasmi, pemain sulapnya harus dibersihkan, dan pemerintah harus mengawasi dengan baik dan benar. Dan yang busuk-busuk diajukanlah ke meja hijau, ya nggak, agar tikus-tikus dan pemain sulap ini hilang, agar Indonesia ini bisa hijau kembali, bersih kita lihatnya, bukan jasnya para gojek-gojek kita yang berkeliaran. Hijaunya rumput Indonesia akan maju ke depan, melesat. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Henry. Baik, kita cukupkan sampai di sini Mitra Bisnis. Opini komentar Anda kami tampung di Businessman Opinion. Terima kasih sudah bergabung. Saya Mary Agustin.